Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Teguh Jati Prasetyo ya atas waktunya, dan terima kasih juga kepada Prof. Hardinsyah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing ilmu juga dan pengalaman di sini bersama teman-teman yang lain. Dan di sini tampak rupanya juga banyak alumni Duyulit dan ada senior-senior dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi satu-satu berdatangan gitu. Salam hormat semuanya. Izinkan saya di sini berbagi pengalaman ya. Kalau berbagi ilmu rasanya guru-guru masa diguruin gitu loh. Karena sebelumnya juga dosen-dosen saya gitu ya. Jadi di sini saya sedikit memaparkan ya. Bagaimana sih sebetulnya ahli gizi ID ini berproses seperti itu. Jadi ini juga tidak lepas dari peran adanya acara Duyulit ya yang sudah diselenggarakan sebelumnya kayak gitu oleh Bergizi Pangan tahun berapa ya Mas Teguh ya? 2018 ya 2013 ya. 13 Mas. itu. 2013 yang ini adalah salah satu momentum dalam hidup saya yang dipertemukan oleh banyak teman-teman yang keren-keren kayak gitu. Salah satunya juga Mas Teguh kayak gitu. Ada Mas Irul, Septian dan banyak Mbak Niken juga kayak gitu. Di sini mungkin apa sih dalam benak teman-teman ketika mendengar kata ahli gizi ID kayak gitu? Apakah ini platform? Apakah ini mungkin pertama bilang wah ini kayak organisasi saingannya Persagi nih ya, atau organisasi saingannya Pergizi kayak gitu. Oh bukan kayak gitu. Ini hanya tempat aja. Jadi wadah, bahkan ini tidak berbadan hukum kayak gitu. Jadi santai saja, ini hanya sekedar platform saja kayak gitu di mana teman-teman gizi seluruh Indonesia bisa bergabung di sini untuk bisa berbagi ilmu, berbagi cerita dan juga bisa beraktualisasi kayak gitu. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana sih sebetulnya sejarah ahli gizi ID ini. Nah, pada tahun 2010 sebetulnya saat saya awal-awal lulus kayak gitu dari S1 itu saya pernah berkeinginan dan bercita-cita ya membuat bagaimana sih supaya ahli gizi itu bisa dikenal masyarakat tapi dengan sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi tidak ahli gizi. Coba di benak teman-teman kalau dengar kata ahli gizi sebagai orang umum itu pasti kan ada di puskesmas, duduk di meja dan kursi yang tua, kemudian atau di rumah sakit, kerjanya di dapur dan seterusnya. Nah, itu yang mindset itu yang ingin saya refresh kayak gitu. Dengan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saya memprediksi bahwa nantinya internet ini akan jadi sesuatu yang booming di Indonesia kayak gitu. Meskipun sudah booming di tempat lain sebelumnya kayak gitu, terutama di Amerika kayak gitu. Nah, ini harus kita ambil momentum ini kayak gitu. Kemudian tapi sayangnya tahun 2010 itu saat saya membuat pertama kali bernama Gizi Idamanmu ini itu baru ada 5 orang konselor kayak gitu. Dan ini masih menggunakan teknologi lama namanya Yahoo Messenger ya. Mungkin sekarang sudah bubar Yahoo-nya. Jadi saya tes di blog kayak gitu. Saya kasih nama gratisan pun juga idamanmu.com kayak gitu. Tapi berjalan. Tapi nggak lama kayak gitu. Kemudian karena konsepnya kurang kuat juga, kemudian tapi saya masih bercita-cita untuk membuat ini. Nah, tahun 2016 saya juga di sini dengan Mas Aziz, mungkin nanti bisa dikenalkan sama moderator juga, karena sesi setelah ini ya, itu saya dan Mas Aziz juga brainstorming gitu, urunan ide ya, tepatnya Oktober kayak gitu. Kemudian yuk kita buat platform konsultasi gizi yuk gitu. Namanya ahli gizi ID yuk gitu. Jadi mulai aja gitu. Nah, saat 2016 itu pertama kali tidak sesempurna ini ya. Jadi hanya website sederhana, kemudian di mana orang bisa tanya, ahli gizi bisa menjawab. Nah, itu lambat laun tuh pertanyaan makin banyak dan tidak bisa dijawab satu-satu. Kenapa? Karena capek gitu ya. Kemudian tahun demi tahun berjalan, kemudian tim kita sudah mulai rekrut tim, salah satunya dari Duyulit juga, teman-teman Duyulit, teman-teman S2 dan teman-teman lainnya gitu. Kita rekrut tim, namanya timnya itu awal-awal ya, dan tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan gitu. Jadi otomatis ya pastilah
akan tertumpuk atau tertinggal oleh pekerjaan utamanya kayak gitu. Jadi ya sudah akhirnya tapi saya tetap yakin keep survive kayak gitu hingga tahun demi tahun kayak gitu menelurkan salah satu platform yang lainnya nilaigizi.com 2018 kayak gitu. Ini adalah database makanan Indonesia ya, bisa dicek. Kemudian ada lagi tahun 2019 kita gabungkan keduanya, konsultasi gizi online dan database gizi ada database nilai gizi itu jadi di Educate. Jadi di Educate ini aplikasi baru ada di Play Store kayak gitu. Insya Allah segera di iOS. Nah, ini menggabungkan keduanya dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita remanage timnya ya. Jadi remanage timnya, kita perbaiki roadmap bisnisnya dan sejauh ini kita masih tidak ambil keuntungannya kayak gitu. Jadi masih belum ke ranah bisnisnya. Jadi murni dari sejak berdiri tahun 2016 hingga saat ini kemarin lah tepatnya kayak gitu. Jadi kita masih murni sosial kayak gitu. Nah, itu tadi sejarah singkatnya. Jadi kalau ngomongin sejarah Ali Gizi ID nggak jauh-jauh dari sejarah hidup saya ya, kayak gitu. Karena saya ingat betul ketika 2016 namanya Ali Gizi itu saya masih ngekos ya. Saya bersama istri saya masih ngekos gitu di kos-kosan kecil di sini saat saya awal kali pindah ke Jember kayak gitu. Jadi sangat berkesan banget buat hidup saya kayak gitu. Kalau dijelasin hanya cukup 10 menit kurang gitu waktunya. Harusnya berapa SKS ini? Oke, itu singkatnya aja. Nah, tapi ada pelajaran penting di sana. Nantinya saya juga akan jelaskan pelajaran penting apa saja. Tapi sebelum itu, bagaimana sih sebetulnya kita tuh menggali ide? Nggak sekedar ide. Benar tadi katanya Septian, tidak semua tuh harus di-online kan. Enggak, kayak gitu. Tapi berawal dari sebetulnya harus kita berawal dari menjawab masalah yang ada, kayak gitu. Nah, pertama kita sekarang hidup di disruption era, di mana inovasi saling membunuh inovasi yang lainnya. Tapi kalau kita tidak berbasis menjawab masalah, inovasi itu tidak akan bertahan lama seperti itu. Jadi harus inovasi yang bermanfaat betul. Nah, itu saya pikirkan kayak gitu. Apa sebetulnya masalah ahli gizi ini sih selain pengenalan kayak gitu? Oh, ternyata banyak masalah-masalah yang lainnya. Banyak orang malas ke ahli gizi hanya untuk konsultasi, kemudian rendahnya biaya konsultasi ahli gizi yang hanya sekali datang itu kalau nggak salah di Sarjito itu infonya kurang dari 10.000 ya, itu satu kali pertemuan kayak gitu, kemudian dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini sudah eranya dan yang tentu saja ini adalah future style kayak gitu ya, dan millennials kayak gitu ya, itu lebih banyak dan lebih suka itu sesuatu yang fleksibel kayak gitu, sesuatu yang fleksibel, nggak harus datang, nggak harus bertemu langsung. Nah, seperti itu yang harus kita jawab gitu. Kalau kita masih menggunakan konvensional, maka kita akan tertinggal. Kemudian yang ketiga adalah change for better ya. Jadi dengan prinsip tadi kita berubah karena menjawab disruption era ini, tapi berubahnya harus ke arah yang lebih bagus. Tidak semua perubahan itu bagus kayak gitu. Jadi makanya harus sesuatu yang bagus. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, ini jargonnya apa ini? Jargonnya Ilmagi ya. Nah, ini juga kan kebetulan saya juga dulu pernah aktif di Ilmagi ya tahun 2018 kayak gitu. Ini awal kali saya bertemu dengan Prof Hardin juga itu di PBB 2008 ya. Kemudian saya tanamkan jargon ini betul-betul ke teman-teman Ilmagi kayak gitu. Sampai sekarang pun masih diganti ya. Sebetulnya itu harusnya sudah ganti ya. Tapi masih dipakai hijau, ya udahlah nggak apa-apa. Ini masih dipakai ya. Masih. Kayak gitu. Ya, selama itu bagus, saya nggak ada masalah. Nah, itu sebetulnya adalah jargon pribadi saya yang saya angkat untuk Ilmagi juga. Oke, seperti itu. Nah, kemudian apa pelajaran yang bisa saya dapatkan dari saya ini menginisiasi ahli gizi ID ini? Yang pertama, passion is unlimited energy kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di mana ada keinginan di sana pasti ada jalan. Nah, itu yang saya yang saya tanamkan betul-betul gitu. Dan ini mungkin paling enak itu kerja memang dari passion kita ya. Ada orang yang kerjanya itu hanya, teman saya ada jualan alat pancing kayak gitu.
dia mau dan bisa ya, karena yang passionnya mancing kayak gitu loh. Itu bukan sesuatu yang layak untuk dihardi ya. Ya memang passionnya di sana, dan itu akan membuat energinya itu unlimited kayak gitu loh, untuk jualan, punya ide baru, punya strategi baru dalam berbisnis segala macam, karena passionnya di sana. Dan ikutilah itu dan fokus di sana gitu. Fokus di sana. Sebuah bisnis ya, nggak harus bisnis itu omongannya nggak harus uang ya, apapun itu, organisasi atau apapun, itu akan survive ketika dia bisa mampu bertahan 3-6 bulan pertama kayak gitu. Saya berani jamin kalau andai kata suatu organisasi itu nggak survive 6 bulan pertama, itu seterusnya nggak akan jadi apa-apa dan bubar atau mati suri minimal kayak gitu. Maka harus bisa survive. Nah, itulah pelajaran yang kedua, adalah keep survive even you are alone kayak gitu. Meskipun kamu sendiri, jalan aja kayak gitu loh. Ali Gizi ID, kalau andai kata saya berhenti di bulan ke 8 mungkin ya, kayak gitu, ya sudah selesai, nggak ada lagi nilaigizi.com, nggak ada lagi Educate, nggak ada lagi yang lainnya kayak gitu loh. Jadi meskipun kamu sendiri, udah keep going aja, jalan aja terus kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti sambil di jalan kita rekrut tim yang baru kayak gitu, rekrut nafas yang baru. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah buat bisnis roadmap yang clear kayak gitu. Jadi buat roadmap bisnis itu ya harus 3 tahun, 4 tahun ke depan, itu seperti apa bakalnya ke depan ini bisnisnya kayak gitu. Nah, kemudian Ali Gizi ID timnya ini sejak 2016 hampir nyaris sangat jarang bertemu semuanya secara utuh. Bahkan tim saya kebetulan ada yang dari Magelang ya, kerja di Magelang kayak gitu. Saya 2 kali loh ke Magelang, ke kantornya itu nggak pernah ketemu. Mudah-mudahan ada orangnya di sini gitu. Nggak pernah ketemu. Tapi kita koordinasi bisa nggak? Bisa. Jadi Ali Gizi ID itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta ya. Kemudian ada yang dari Jember saya sendiri, ada yang dari Magelang dan seterusnya. Ada yang dari Semarang dan banyak lagi kayak gitu. Jadi itu yang baru tim intinya, belum lagi yang lainnya. Tapi bisa nggak kerja bareng-bareng di kota yang berbeda? Bisa, karena zamannya sekarang sudah bekerja dari tempat yang membuat kita bahagia. Itu jauh lebih menyenangkan. Itu prinsipnya Ali Gizi ID. Oke, kemudian pesan saya, berorganisasilah. Nah, kayak Do You Lead ini, mudah-mudahan ada yang kedua ya. Nanti saya usul ke Prof. Hardinsyah, mudah-mudahan ini ada Do You Lead selanjutnya. Karena dari berorganisasi itu kita bisa punya banyak channel, dan ketika kita membuat sesuatu itu kita nggak kesulitan gitu loh. Kenapa? Kita sudah ada roadmap-nya. Oh, saya butuh orang yang kayak gini, oh saya rekrut si A. Saya butuh ini, oh saya rekrut si B, saya rekrut si C, segala macam. Dan ini teman-teman Ali Gizi ID di sini semuanya saya rekrut itu dari teman-teman organisasi sendiri kayak gitu. Bahkan ya ada junior juga, tapi yang senior nggak ada sih kayak gitu. Tapi junior atau seangkatan dan seterusnya gitu. Jadi kalau nggak berorganisasi, tahu dari mana orang kayak kita ngerekrut tuh masih buta, kita nggak ngerti. Nah, makanya berorganisasilah supaya kenal banyak orang, supaya banyak referensi networking kayak gitu. Kemudian jangan berhenti belajar. Ini belajarlah ya kayak maksudnya. Jangan berhenti belajar. Nggak ada ceritanya kalau kita memulai suatu bisnis atau memulai sesuatu organisasi segala macam tanpa belajar. Itu enggak kayak gitu. Saya awal-awal jadi sekjen Ilmagi ya, waktu itu tahun berapa itu ya, 2018 ya. Itu awal jadi sekjen Ilmagi itu seharian terus itu sedih dan nangis itu di kamar kos ya waktu itu. Kenapa? Saya nggak ngerti ini mau dikemanain gitu loh. Tapi ya wes kayak gitu, cuma seminggu aja saya vakum, setelah itu yuk kita jalan kayak gitu. Nah, jalan dan belajar terus. Jadi saya hampir tiap minggu tuh selalu beli buku-buku organisasi dan manajemen. Selalu saya baca, selalu saya terapkan dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi nggak ada, sampai sekarang pun juga masih belajar terus kayak gitu tentang organisasi gimana gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir tentu saja berdoa kayak gitu ya. Ini yang kadang-kadang sering banyak businessman atau orang-orang itu lupakan ya kayak gitu. Sebetulnya seberapa serius sih kita itu memulai atau menginisiasi sebuah bisnis itu ya bisa dilihat dari apakah kita pernah mendoakan bisnis kita gitu loh. Jangan-jangan kita udah berusaha baca buku segala macam, strategi marketing A, marketing B segala macam, tapi kita lupa gitu loh. Kita tuh nggak ngedor sama yang punya rezeki kayak gitu ya. Kayak kalau sudah Allah nggak menghendaki mau ngasih rezeki, mau kita jungkir balik belajar gimana pun,
strategi marketing apapun nggak akan jalan kayak gitu loh. Tapi kadangkala juga itu karena kita bisa jadi karena lakunya atau ramenya usaha kita itu gara-gara kita berdoa kayak gitu loh. Itu yang jangan lupa. Nah, doakan terus. Kalau teman-teman punya usaha, punya apapun, doakan usahanya itu jadi besar, jadi berkah gitu ya. Nah, itu yang paling penting ya. Bukan ini di akhir, bukan berarti posisinya harus di akhir ya. Bisa jadi itu saya sarankan di awal ya. Doa dulu baru jalan. Oke, ya itu mungkin dari saya. Terima kasih, saya diamanahi untuk banyak bercerita di sini. Jadi awalnya saya mau bikin materi nih ya, panjang lebar, tapi udah cerita aja gitu. Oh ya udah cerita. Jadi mungkin nanti kita banyak diskusi di sini. Monggo kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan nanti bisa di sesi selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke Mas Teguh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.